Oke, halo para mahasiswa. Buat kalian yang mau sidang skripsi besok, tapi bingung mau ngapain hari ini, video ini buat kalian. Oke, perkenalkan saya Yudiansa. Jadi, saya pernah nguji sidang beberapa mahasiswa. Jadi pada saat sidang berlangsung, ada beberapa mahasiswa yang terlihat belum siap saat sidang. Padahal secara materi, saya rasa mereka mampu secara materi, tapi ini bukan masalah kemampuan. Ini menurut saya adalah masalah kesiapan sebelum sidang. Oke, di video kali ini saya akan coba buat beberapa checklist persiapan H-1 sebelum kalian sidang. Yang pertama, ini yang paling penting menurut saya yang pertama. Yang pertama adalah minta doa orang tua. Dan ini saya rasakan juga pada saat saya masih menjadi mahasiswa dulu. Doa orang tua atau restu orang tua itu bisa memberikan spirit. Percaya nggak percaya, ada spirit yang bisa diberikan ke kita. Bisa buat kita lebih tenang dan makin pede dan makin yakin. Karena saya yakin H-1 sebelum sidang, mahasiswa itu selalu merasa nervous, gugup, bingung gitu, besok mau ngapain, apa saja yang harus disiapkan. Ketika minta doa restu orang tua, kalian akan merasa tenang dan nyaman. Percaya itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini. Yang kedua, jangan lakukan ini ya. Karena ini saya sering lihat di mahasiswa. Jangan pernah mengubah, menambahkan, atau bahkan menciptakan hal yang baru di skripsi kalian. Kenapa? Karena naskah kalian sudah dikumpulkan dan sudah diserahkan. Dan penguji sudah dapat itu. Artinya apa? Artinya penguji akan membaca naskah yang sudah kalian kumpulkan, ya. Jangan sekali-sekali pada saat sidang merubah sesuatu hal yang sudah kalian tulis sebelumnya, ya. Jadi buat kalian sederhana saja, ya. Kuatkan apa yang sudah kalian tulis, ya. Pahami lebih dalam apa yang sudah kalian tulis di naskah kalian. Kenapa? Karena penguji itu nantinya hanya akan memastikan bahwa kalian memahami apa yang kalian buat. Kalian memahami atas penelitian yang kalian lakukan, ya, dan bisa menjelaskannya dengan baik. Jadi sederhananya seperti itu, ya. Jangan sekali-sekali mengubah pada saat sidang, apalagi tanpa sepengetahuan pembimbing. Nanti pada saat sidang yang ada kaget. Kalian juga nanti akan eh, nggak pede, ya. Bahkan penguji juga akan bingung, jadi ini yang mana yang benar, ya, yang dikumpulkan atau yang pada saat kalian jelaskan saat sidang. Oke, itu ya. Yang kedua, jangan pernah mengubah sesuatu hal yang sudah kalian tuliskan di naskah. Dikuatkan saja dari apa yang kalian buat. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga, baca ulang buku yang sudah kalian buat. Naskah skripsi kalian dibaca lagi, ya. Kenapa? Karena banyak saya temukan mahasiswa itu tidak memahami dari apa yang dia tulis, sedangkan penguji membaca naskah kalian, sehingga apa yang ditanyakan itu berdasarkan dari naskah kalian, ya. Jadi baca ulang buku yang kalian tulis. Lalu, apa yang kalian lakukan ketika membaca naskah kalian? Nah, di sini coba kalian menjadikan diri kalian sebagai penguji, ya. Coba kalian posisikan diri kalian sebagai penguji. Kalian baca naskah kalian, kalian yang paham dengan apa yang kalian kerjakan. Kalian akan tahu titik lemah di penelitian kalian itu apa. Nah, pahami itu dan siapkan jawaban atau penjelasan nanti ketika penguji akan menanyakan itu. Sehingga apa? Sehingga kalian akan lebih siap, ya. Identifikasi titik lemah dari skripsi kalian. Oke? Seperti itu ya. Jadi dibaca lagi buku kalian. Bahkan pada saat sidang, saya pernah menemukan
mahasiswa kaget sendiri dengan apa yang dia tulis. Bahkan dia lupa pernah menuliskan hal tersebut. Nah, ini jangan sampai terjadi, oke? Jadi baca lagi buku yang kalian buat dan yang kalian kumpulkan. Keempat, coba list beberapa pertanyaan yang kalian bisa prediksi akan ditanyakan oleh penguji. Bagaimana caranya? Sederhana saja, tinggal pakai pendekatan 5W1H ya. Dengan pendekatan ini ya saya rasa harusnya kalian bisa mencoba, membuat list-list pertanyaan ya. Apa, topik yang kalian bahas gitu ya, apa masalah dari penelitian kalian, apa tujuannya, di mana kalian mengambil data, kemudian mengapa kalian pilih topik ini, bagaimana cara kerja sistem kalian, dan lain sebagainya, ya. Buat list-list pertanyaan itu. Kenapa? Karena ini saya yakin akan bisa membuat kalian nanti pada saat sidang lebih pede, ya, lebih yakin. Yang kelima, nah ini yang kelima, latihan presentasi. Kami sebagai penguji sidang akan bisa melihat bahwa mahasiswa ini siap presentasi atau tidak, ya. Kalau kalian latihan presentasi, maka saya yakin presentasinya tidak akan, rusak ya, presentasinya akan bagus. Karena apa? Karena persiapan yang matang. Jadi latihan presentasi, terserah mau di depan cermin, mau di depan teman kalian, ya kalian ajak, kemudian kalian coba latihan presentasi, ya. Bagaimana openingnya, ya kan ya. Kemudian bagaimana cara kalian menyampaikan, tidak hanya, eee, text oriented, tapi bisa menjelaskannya dengan baik. Kalau kalian bisa ngelatih itu, nanti pada saat sidang saya yakin kalian akan lebih siap, ya. Jadi latihan dulu ya, latihan, presentasi, sebelum sidang. Nah yang keenam, kalian latih juga cara menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari mana? Dari list yang kalian buat sebelumnya tadi, ya. Tadi kalian buat list pertanyaan yang kira-kira bisa kalian prediksi akan ditanyakan oleh penguji. Nah, kalian coba menjawab itu, ya. Kalian latih cara menjawabnya. Karena ada beberapa mahasiswa yang mungkin sebenarnya dia tahu maksud pertanyaannya apa pada saat sidang, tapi bingung cara menjelaskannya seperti apa. Nah, dengan melatih itu, saya yakin nanti kalian akan lebih siap dan lebih pede. Jadi latih juga cara menjawab pertanyaan pada saat sidang. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh ini sebenarnya lebih ke pada hari H. Pada hari H, datanglah kalian di jadwal sidang kalian lebih awal. Kenapa? Karena kalau telat, kalau buru-buru, wah udah habis semua yang sudah kalian siapkan dari semester. Eee, Selama 2 semester mungkin kurang lebih kalian mempersiapkan skripsi atau tugas akhir kalian, semuanya hancur gara-gara kalian buyar pada saat sidang. Ya, buyar itu karena akibat apa? Telat, gerusak-gerusuk, buru-buru, ya. Jadi, datanglah pada saat sidang lebih awal, persiapkan semuanya, ya. Pastikan slide-nya bisa dibuka, ya kan ya, pastikan di laptop itu hanya hal-hal penting atau aplikasi penting saja yang dibuka. Tutup semua aplikasi yang tidak terkait dengan sidang. WhatsApp mungkin, atau pop-up-pop-up yang biasa kalian gunakan di laptop kalian, siapkan itu semua. Pastikan semua berjalan dengan lancar. Kalau perlu bawa air minum, disiapkan di samping kalian ya, dan catatan juga disiapkan di samping kalian. Nah, itu akan sangat membantu pada saat kalian sidang ya. Jadi datang lebih awal pada saat sidang. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan atau yang terakhir menurut saya adalah coba redam rasa gugup atau rasa tegang kalian. Ya. Cara orang mungkin berbeda masing-masing. Ya. Ada yang mungkin telepon keluarga, ya sehingga dia merasa tenang. Ada mungkin yang berdoa, ada yang dengerin musik, atau juga ada yang makan snack mungkin, makan jajan, nah itu macam-macam. Jadi intinya adalah coba atasi, rasa nervous atau rasa gugup kalian, ya. Apapun itu caranya. Kenapa? Ketika kalian
rasa gugup itu mulai menurun. Gugup dan tegang itu normal ya, sekali lagi gugup dan atau tegang itu normal, ya. Tapi sebisa mungkin kalian bisa meminimalisir itu. Supaya apa? Supaya tubuh kalian lebih rileks. Sehingga nanti pada saat sidang semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke? Itu mungkin menurut saya checklist yang paling penting yang perlu kalian siapkan H-1 sebelum sidang. Itu aja mungkin. Good luck buat yang mau sidang skripsi atau tugas akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.